Halo you friends, setelah kami mendapatkan pandangan dari Dekan dan Kaprodi, kali ini mari kita cari tahu seberdampak apa sih program MBKM bagi Ormawa di kampus. Halo you friends, di sini aku sedang bersama Ketua Umum BEM HMCH bersama Kang Muklisin. Mungkin di sini kita akan bertanya-tanya mengenai bagaimana pandangan tentang MBKM dan juga pandangan mengenai Ormawa di lingkungan kampus. Bagaimana sih pengaruh kebijakan MBKM terhadap produktivitas Ormawa? Ya, baik, jika kita berbicara mengenai produktivitas khususnya mengenai kegiatan ataupun yang lainnya, kemudian dikaitkan dengan MBKM, sebetulnya berdasarkan produktivitas kegiatan ataupun program kerja itu sebetulnya bisa berjalan sama saja begitu. Hanya saja yang membedakan itu dari segi jumlah ataupun keikutsertaan dari keanggotaan di Ormawa tersebut. Seperti halnya yang dirasakan mungkin di HMCH sendiri berkaitan di angkatan kami ada program MBKM khususnya kampus mengajar, sehingga ada beberapa orang ataupun sekian banyak orang yang mengikuti program tersebut. Nah, yang menjadi permasalahannya itu ataupun menjadi problemnya itu mereka melaksanakan di tempat tinggalnya masing-masing ataupun tempat yang jauh dari kampus, sehingga beralasan tidak mengikuti Ormawa itu karena alasan tempat dan lain sebagainya. Untuk kebijakan MBKM terhadap produktivitas Ormawa tuh sebenarnya ada plus minus. Yang plusnya tuh mungkin bagi pihak sudut pandang Ormawa itu sedikit, tetapi minusnya sangat banyak. Nah, itu menurut saya sebagai pengaruh MBKM di produktivitas Ormawa itu sendiri. Kalau untuk MBKM sendiri itu tidak terlalu berpengaruh di himpunan MPP. Karena kenapa? Jadi dalam satu periode itu ada hampir 2-3 angkatan isinya dalam satu periode itu. Jadi kan yang MBKM hanya satu periode aja. Jadi masih ada dua angkatan lagi yang bisa memantau gitu. Dan di Hima MPP juga ada MPM-nya atau bisa disebut Dewan Komisioner yang mengawasi seluruh kegiatan Hima MPP. Untuk menangani dari kurangnya mahasiswa yang ikut Ormawa atau himpunan, itu sebenarnya balik lagi tidak hanya satu elemen, tapi banyak berbagai elemen yang berkolaborasi di dalamnya. Pertama dari mahasiswanya, kedua dari sistem kurikulum di jurusannya, yang ketiga itu dari MBKM itu sendiri. Nah, ada faktor yang keempat. Sebenarnya itu faktor yang memang harus diubah, tapi nggak semua jurusan bisa berubah. Itu adalah kultur dari jurusan itu sendiri, himpunan itu sendiri bagaimana kulturnya. Jadi itu yang harusnya bisa menyesuaikan dari 3 elemen tersebut. Ya, dalam hal ini pada dasarnya kita sebagai mahasiswa memerlukan yang namanya soft skill dan juga hard skill begitu. Nah, soft skill ini seperti halnya bagaimana memanage waktu, public speaking dan juga yang lainnya, itu biasanya didapat dari pengkaderan ataupun keikutsertaan seorang mahasiswa itu dalam sebuah Ormawa ataupun organisasi, baik itu di himpunan, fakultas, bahkan universitas. Yang pertama, di Hima MPP itu selalu berinovasi ya. Jadi bagaimana cara kita menarik anggota-anggota himpunan yang ingin masuk ke dalam himpunan kita. Jadi kita akan melakukan program kerja atau bisa disebut proker yang bisa menarik, yang bisa dibilang semua orang berminat dalam mengikuti proker itu tersebut gitu. Jadi gimana caranya? Kita harus bisa memasarkan, dan kan aku juga bisa dibilang aku anak pemasaran, jadi aku bisa aja dan anak-anak dan anggota yang lain bisa mencari cara untuk memasarkan Hima MPP supaya menarik anggota-anggota yang lain gitu. Nah, dalam hal ini untuk bisa meningkatkan bagaimana mengembalikan daya minat mahasiswa untuk bisa mengikuti Ormawa, yaitu ya tentunya
Ormawa yang sekarang sedang menjabat ataupun yang sedang manggung itu bisa memberikan program-program yang sekiranya mampu menunjang mahasiswa untuk hal yang lebih positif ke depannya. Kemudian pada dasarnya itu juga dikembalikan kepada individunya, karena kita juga tidak bisa memaksakan, setiap orang punya tujuan dan proyeksinya masing-masing. Untuk minat mahasiswa sebenarnya tuh bukan hanya mahasiswa itu sendiri yang diubah, tetapi ruang lingkungan yang harus diubah. Jadi jangan sampai itu mah orangnya agak sendirian, udah kita biarin aja sendiri, enggak. Jadi bagaimana caranya ngebonding, pertama ke mahasiswa antar mahasiswa, yang kedua itu kakak tingkat ke adik tingkat maupun sebaliknya. Dan biasanya kan ada di Ormawa tuh alumni yang sangat membantu dalam artian pendanaan atau dalam artian itu pencerdasan di tingkat proker, di program-program kerja. Itu tuh yang harusnya dikasih pengetahuan lebih. Jadi bonding di antara mereka tuh harus sangat besar. Jadi sehingga MBKM ini bukan menjadi pilihan utama, tetapi jadi pilihan kedua setelah dia tahu ternyata banyak loh yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil dari jadi mahasiswa di UPI, apalagi ikut Ormawa gitu. Halo Kang Teteh. Halo. Boleh minta waktunya sebentar gak? Aku mau tanya-tanya nih. Akang Tetehnya jurusan apa ya? Mulai dari sini terlebih dahulu deh, boleh? Aku dari mahasiswa pendidikan sosiologi. Oke. Sama dari mahasiswa pendidikan sosiologi juga. Sama dari sosiologi. Mungkin Akang Teteh semua ini dari jurusan sosiologi ya, sama. Nah mungkin aku akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, menurut Akang Teteh, penting apa sih Ormawa itu? Kalau menurut aku sendiri lumayan cukup penting ya, karena Ormawa itu merupakan salah satu tempat atau wadah untuk aku sendiri gitu, buat istilahnya improve skill yang aku punya gitu. Oke. Ini tadi. Kalau menurut aku sendiri penting banget gitu ya, karena kita tuh mau nambah relasi dari mana lagi gitu kalau misalkan nggak dari Ormawa. Kalau dari aku penting karena bisa bersosialisasi lebih jauh lagi sih sama orang-orang lain. Betul, menurut aku juga penting karena bisa mengasah soft skill juga teh. Selain soft skill juga bisa mungkin hard skill gitu. Oke, mungkin menurut Akang dan Teteh Ormawa itu sangat penting ya Teh. Bukan juga dari sisi yang apapun itu. Nah jadi Ormawa itu memiliki benefit yang sangat banyak untuk Akang maupun Teteh tersendiri. Mungkin ya Kang, sebelum aku tutup nih, kalau misalkan aku bilang UPP, Akang bilangnya open your mind. Open your mind. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. UPP, open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.